Welcome back to the Drive Deep Asterisk. Ketika sirena darurat berbunyi di markas besar TNI, tiga sosok dari latar belakang berbeda yang tidak pernah saling mengenal dipersatukan oleh satu panggilan. Indonesia sedang bangkit, dan mereka harus memilih apakah mereka siap menjadi bagian dari sejarah. Tahun ke-2029, udara pagi di Natuna terasa lembab, membawa aroma garam dan angin yang selalu memberi tanda perubahan. Di sebuah pos pengamatan dekat pesisir, Letda Arjuna Prasetyo, 27 tahun, berdiri diam memandang horizon. Ia bukan legenda, bukan keturunan pahlawan. Ia hanya anak seorang nelayan yang tumbuh dengan cerita tentang lautan dan ancaman yang tak pernah banner-banner terlihat. Namun hari itu, sesuatu berbeda. Langit tampak lebih berat, dan gelombang datang lebih cepat daripada biasanya, seperti bumi sedang mencoba memberi peringatan. Arjuna menghela napas. Besok adalah hari ia dipindahkan dari batalion lamanya ke salah satu proyek terbesar TNI sepanjang sejarah, pembangunan 750 batalion baru, dan program restrukturisasi menjadi 5 koarmada. Ia merasa bangga, tapi dalam diam, ia menyimpan satu ketakutan kecil. Apakah ia cukup layak? Di sisi lain Indonesia, di sebuah hanggar KSL Serpong, Insinyur Maya Dirgantara, 31 tahun, bekerja sampai larut malam. Tangannya gemetar karena kelelahan, tapi matanya menyala penuh ambisi. Ia adalah salah satu insinyur baru yang ditugaskan merancang sistem komunikasi untuk koarmada kelima yang akan dibangun di timur. Namun ada alasan lain, ia bekerja begitu keras. Ayahnya, seorang pelaut senior, hilang dalam operasi di laut 2 tahun lalu. Maya berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membuat sistem yang bisa melindungi prajurit lain dari nasib yang sama. Sementara itu, jauh di Papua, Sersan Utama Yonas Wanimbo, seorang prajurit berpengalaman yang telah melewati banyak operasi berat, menerima kabar bahwa satuan barunya akan menjadi bagian dari Batalion ke-530, batalion yang direncanakan untuk menjadi simbol kekuatan baru di wilayah timur. Meski ia dikenal sebagai prajurit paling tegas dan tangguh, Yonas menyimpan luka lama. Konflik di desanya bertahun lalu yang merenggut adiknya. Ia bersumpah bahwa selama ia hidup, Papua tidak boleh lagi menjadi halaman belakang bangsa. Ketiga tokoh ini tidak saling mengenal. Tapi keputusan pemerintah membangun 750 batalion dan memperluas kekuatan laut menjadi 5 koarmada akan mempertemukan jalan hidup mereka. Pada minggu pertama, pelatihan terpadu nasional, Arjuna pertama kali melihat Maya. Ia terkejut. Seorang insinyur perempuan berdiri di depan ratusan prajurit, menjelaskan sistem komunikasi generasi baru dengan suara tegas yang bahkan membuat para komandan mengangguk hormat. Arjuna langsung sadar bahwa ia sedang menyaksikan bagian kecil dari masa depan. Di sudut ruangan, Yonas mengamati keduanya. Ia tidak bicara banyak, tapi ia tahu bahwa kekuatan militer bukan hanya soal senjata, melainkan soal orang-orang yang tetap berdiri, bahkan ketika tidak ada yang melihat mereka. Namun, saat malam tiba, sebuah kabar menggemparkan. Ada sinyal tidak dikenal yang tertangkap dari perairan utara. Belum ada ancaman resmi, tapi itu cukup untuk membuat Mabes TNI mengaktifkan protokol siaga penuh. Arjuna, Maya, dan Yonas, 3 orang yang baru saling melihat hari itu, dimasukkan dalam satu tim analisis cepat. Mereka baru bertemu, tetapi kesempatan untuk saling memahami datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Chapter 1 berakhir dengan rasa tegang. Tidak ada jawaban, tidak ada kepastian. Hanya bisikan kecil bahwa sesuatu sedang menuju ke arah Indonesia dan mereka harus siap ketika tanda bahaya dari utara berubah menjadi kenyataan. 3 orang yang awalnya hanya saling menyapa kini harus berdiri bersama sebagai pelindung terakhir. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena Indonesia menaruh harapan di pundak mereka. Pagi hari itu terasa berat. Arjuna berlari menuju pusat komando dengan napas terengah. Layar-layar besar menampilkan peta digital Indonesia, dan satu garis merah bergerak perlahan menuju wilayah perairan nasional. Ini bukan latihan lagi. Maya bekerja dengan kecepatan yang hampir mustahil. Sistem belum sepenuhnya stabil, tapi kita tidak punya pilihan, katanya sambil menghubungkan kabel terakhir. Tangan kecilnya gemetar, namun suaranya kokoh seperti baja. Yonas melangkah maju, memandang semua prajurit muda di ruangan itu. Tenang, katanya. Suaranya dalam seperti guru. Kita di sini bukan hanya untuk bertahan. Kita di sini untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak mudah digoyahkan. Sinyal misterius itu akhirnya teridentifikasi. Kapal-kapal asing bergerak terlalu dekat dengan garis batas. Tidak ada tembakan, tidak ada provokasi jelas. Tetapi ini adalah ujian nyata bagi koarmada dan batalion-batalion baru
Arjuna ditugaskan memimpin tim patroli cepat. Kapal patroli tempat ia berdiri terasa kecil dibandingkan apapun yang menunggu di luar sana. Namun begitu komunikasi dari kapal ke markas berjalan mulus berkat sistem, Mayaya merasa lebih yakin. Ketegangan memuncak saat suara mesin asing terdengar jelas di radar. Arjuna mengerahkan keberanian yang bahkan tidak ia tahu ia miliki. Ia mengirim peringatan radio, suaranya stabil meski jantungnya berdebar. Di sini, kapal patroli Indonesia. Anda memasuki wilayah kami. Silakan berbalik. Detik demi detik berlalu. Dunia seakan berhenti. Lalu, kapal asing itu berbalik. Tidak ada konflik, tidak ada pertempuran. Hanya keheningan panjang, dan kemudian lega. Arjuna menutup mata, merasakan angin laut yang kali ini terasa hangat. Maya menangis pelan di ruang kontrol bukan karena takut, tetapi karena ia akhirnya merasakan bahwa kerja ayahnya dan kerjanya sendiri tidak sia-sia. Yonas tersenyum kecil, sebuah senyuman yang jarang terlihat. Papua dan Indonesia aman hari itu. Keberhasilan itu menjadi simbol bahwa pembangunan 750 batalion dan 5 koarmada bukan hanya proyek besar di atas kertas, tetapi sebuah kekuatan nyata yang menjaga tanah air, dan untuk pertama kalinya, ketiganya benar-benar merasa menjadi bagian dari sejarah bangsa.